Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. First Baptist Bandung utilizes Chris for the congregation to give tithe and offering combined with any available mobile payment applications. Chris stands for Quick Response Code Indonesian Standard, which has been standardized by Bank Indonesia that uses QR code. Chris allows the congregation to give tithes and offerings anonymously. First Baptist Bandung's congregation is required to scan the QR code that is available. To specify the types of offerings, the congregation can press number 1 for tithe, persepuluhan, number 2 for offering, and number 3 for missions. Let us give with hearts filled with joy and thanksgiving to God. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di Kebaktian Umum Online Gereja Baptis Pertama Bandung. Mari kita terus memuji kebesaran Tuhan dan kemegahan kasih-Nya kepada kita. Roma 5 ayat 8 mengatakan, oleh karena Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita angkat pujian ini, Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita dapat bergabung bersama-sama kembali di kebaktian online Gereja Baptis Pertama. Kita bersyukur bahwa kita dapat terus berkumpul. Walaupun kita tidak bisa bergabung secara fisik, namun kita bersyukur Tuhan tetap membimbing kita dan menuntun kita untuk terus beribadah, terus taat dan setia, dimuridkan dan memuridkan. Karena itu, ya kami pertama-tama menyambut Bapak Saudara mungkin yang adalah jemaat setia ataupun yang ada di Bandung maupun di luar kota yang bergabung, bahkan ada beberapa dari luar negeri juga. Kami menyambut kehadiran Bapak Saudara. Kami juga terus mengingatkan, walaupun kita tidak bisa berkumpul secara fisik, kita bisa tetap setiap hari berjumpa. Kita bersyukur bahwa kita punya pelayanan digital setiap hari. Ada sajian firman Tuhan yang disampaikan, mulai dari Morning Spirit atau juga Impact Kids untuk renungan anak-anak. Ada Impact Talk setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat yang ada bincang-bincang dengan beberapa topik yang pasti menarik dan dapat membangun kita semua. Dan juga pada malam hari dan renungan keluarga, di mana kita bisa duduk bersama-sama dengan keluarga dan merenungkan firman Tuhan. Jangan sampai lewatkan supaya kita dapat terus bertumbuh. Juga kami terus mendorong Bapak Ibu Saudara yang belum ikuti kelas-kelas sekolah minggu, kelompok-kelompok kecil. Di bawah ada nomor yang bisa dihubungi, dan juga di deskripsi dari video ini dapat dihubungi juga, sehingga kita dapat bergabung dan bertumbuh di dalam satu kelompok komunitas dan kelompok yang lebih intens untuk bisa saling memperhatikan dan mendoakan. Kami juga terus mengajak bagi Bapak Ibu Saudara yang belum klik subscribe dan juga pencet tombol lonceng, ya kita bisa melakukan itu supaya kita tidak kehilangan, karena akan diberitahu oleh YouTube khususnya, akan diberitahu ketika ada tayangan baru atau sajian baru, sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti semua kegiatan kita. Kita juga doakan rencana-rencana ke depan, beberapa perubahan yang harus dilakukan, juga persiapan untuk ibadah new normal seperti apa. Kita belum tahu, belum ada kepastian, namun setiap masukan dan pendapat yang disampaikan pasti sangat berharga. Juga terus mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara, sebagai bagian dari ibadah kita dapat memberikan persembahan-persembahan kita dengan persembahan khusus kita melalui nomor rekening gereja yang ada di layar. Itu juga bisa scan dari QR Code yang ada di layar juga. Kita dapat memberikan keterangan, apakah itu untuk persembahan atau persepuluhan, atau persembahan khusus seperti persembahan pengabaran Injil, ataupun persembahan sosial yang terus kita gunakan sebagai pelayanan kita bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami sangat berterima kasih dan bersyukur dalam kemurahan-Mu Engkau menuntun kami untuk dapat terus menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada-Mu Tuhan. Kami terlindungi, kami tertuntun dan terbimbing. Kami bersyukur karena kami dapat bergabung bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami membuka hati pikiran kami, dan kami berdoa kiranya hati dan pikiran kami dapat sepenuhnya kami arahkan kepada-Mu. Kami dapat mendengar daripada Engkau ya Tuhan. Kami dapat belajar dan bertumbuh daripada firman-Mu, dan kami dapat menanggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Dan kami berdoa Tuhan segala sesuatu yang kami lakukan, pikirkan, rasakan sepanjang ibadah ini dapat menguatkan kami, memberi damai sejahtera kepada kami, dan sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu demi kemuliaan nama-Mu saja. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami naikkan doa kami ini. Amin. Namanya Tuhanku,
dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus saja segalanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian saya kasih dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin mengenal cerita anak-anak yaitu bebek yang buruk rupa. Diceritakan di situ bagaimana seorang induk bebek punya beberapa ekor anak-anak bebek dan salah satu dari anak bebeknya itu disebut bebek yang buruk rupa. Dia berbeda sendiri kalau kita lihat kartunnya, yang lainnya kuning-kuning ya. Dia beda sendiri, hitam, dianggap jelek. Dan waktu mereka bermain, seringkali dia dikucilkan, ditinggalkan, bahkan dijerumuskan oleh saudara-saudaranya sendiri. Walaupun mereka adalah satu keluarga. Bebek yang buruk rupa,
itu menggambarkan sifat alamiah manusia. Dan kalau kita lihat secara alkitabiah, memang itulah sejak manusia jatuh dalam dosa, kita hidup di dalam dunia yang jatuh, di dalam dunia yang sudah rusak, sudah hancur karena dosa. Sehingga alami ketika ada sekumpulan orang yang mungkin satu ras, yang mungkin satu status sosial, dan ada yang berbeda sendiri, seolah-olah kita mau mengucilkan orang itu dan berbeda sendiri, kita membedakan. Jadi kita lihat di Amerika sekalipun hari ini yang terjadi gerakan untuk melawan rasisme. Padahal kita tahu Amerika itu penuh bercampur baur, tapi tetap saja terjadi. Karena ada sifat dasar manusia yang telah diwariskan karena dosa. Jadi kita memiliki sifat berdosa itu yang perlu diubahkan. Dan pengubahan itu datangnya hanya di dalam Yesus Kristus. Dan sebagai pengikut Yesus Kristus, kita pun sekarang yang telah diubahkan, kita juga hidup di tengah-tengah perbedaan. Karena orang-orang di sekeliling kita itu berbeda dengan kita. Dan kita hidup seolah-olah kita seperti bebek yang buruk rupa tadi. Berbeda sama yang lain karena status kita sebagai pengikut Kristus. Yesus pun mengingatkan kita hal itu. Dalam Yohanes pasal 17, doa Yesus kepada kita. Yesus berkata, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yesus mendoakan agar kita tidak diambil dari dunia yang berbeda, namun di tengah-tengah perbedaan, perbedaan pandangan, perbedaan status, perbedaan iman, kita dilindungi karena memang kita berbeda. Beberapa minggu yang lalu kita bicara tentang pintu yang lebar dan pintu yang sesak. Mengikut Kristus sebagai kita mengikuti jalan yang sempit, pintu yang sempit. Karena tidak mudah. Karena banyak orang merasa bahwa menjadi pengikut Kristus, betul kita punya banyak janji. Kita punya banyak berkat yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Namun berkat dan janji itu dapat dipenuhi ketika kita hidup dalam ketaatan. Yang kadang-kadang akan membawa kita kepada penderitaan. Tapi walaupun dalam penderitaan, itu penderitaan yang nikmat, penderitaan yang ringan. Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dalam kitab Efesus berkata ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diubahkan menjadi ciptaan baru. Kita memiliki status baru sebagai anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah berbeda dengan anak-anak dunia. Anak-anak terang berbeda dengan anak-anak gelap. Oleh karena itulah kita seringkali merasa seperti bebek yang buruk rupa, berbeda sendiri. Kita merasa seperti alien yang berbeda sama yang lain, kita merasa seperti minoritas. Kabar baiknya, Tuhan memberikan jawaban bagaimana kita dapat hidup sebagai minoritas di dunia ini menurut firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami bersyukur atas kesempatan kami dapat belajar. Kami membuka hati, membuka pikiran kami. Kami berdoa Tuhan, isilah kami dengan kebenaran-Mu saja. Pimpinlah kami untuk melihat hal-hal dalam kehidupan kami yang harus kami arahkan, harus kami rubah, agar kami dapat hidup sepenuhnya sebagai murid-Mu yang taat, menyenangkan-Mu, taat dan bergantung kepada-Mu. Gembala kami, Gembala agung kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, pimpinlah kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara masih mengingat tema tahunan dari gereja kita. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mengingat, video ini bisa di-pause, silakan pencet pause-nya, kemudian komen di bawah, di YouTube ada komennya, di bagian komen itu kita bisa ketik, masih ingat, atau langsung diketik tema tahunan kita apa. Jadi di-pause dulu, dan kemudian di komen, ingat, atau kalau lupa ya klik lupa gitu ya, atau klik langsung tema tahunannya apa. Setelah itu lanjutkan lagi videonya. Nah Bapak Ibu Saudara, tahun ini gereja kita punya temanya Gospel of Christ. Ada juga di layar ya, logonya Gospel of Christ.
Gospel of Christ adalah singkatan. Singkatannya go gospel, jadi go itu pergi. Kemudian S-nya adalah send out, bahwa kita diutus. Ya, kita diutus untuk apa? P-nya adalah untuk proclaim, menyatakan, memproklamirkan. Apa yang perlu kita proklamirkan? E-nya adalah E dan L, extraordinary love. Kasih Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, yang perlu kita proklamirkan kepada dunia ini. Gospel of Christ. Kita send out, diutus untuk proclaim the extraordinary love of Christ. Kasih Kristus yang luar biasa, yang ajaib, yang perlu kita proklamasikan, proklaimkan kepada dunia. Apakah dunia akan mendengarkan? Apakah dunia akan menerima pesan proklamiran kita tadi? Pernyataan kita bahwa Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat mengasihi seluruh umat manusia, akan lebih banyak kita ditolak daripada orang menerima pesan itu. Dan Tuhan sudah mengingatkan kita dan terus mengingatkan kita, khususnya hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk tetap teguh, beriman, berserah, taat kepada Tuhan dan kepada perintahnya. Inilah yang telah kita pelajari minggu yang lalu, minggu ini sampai minggu-minggu ke depan. Bagaimana kita dipersiapkan dan dilatih secara khusus untuk melakukan tugas kita tadi. Kita diutus untuk memproklamasikan kasih Kristus yang luar biasa tadi. Pertanyaannya sambil kita membaca nats kita dari Matius 10, mulai dari ayat 16 sampai ayat 25. Pertanyaannya, kita diutus kemana? Itu yang akan kita renungkan. Kita diutus kemana? Dan untuk menolong kita ketika kita membaca kita diutus kemana, saya membawa teman-teman saya di sini. Ya, teman-teman saya ini ada Sean namanya, Sean the Sheep kayaknya ini ya, atau siapa temannya kali ya, lebih gemuk soalnya. Dan ada teman-teman yang lain. Ya, jadi sambil kita bertanya kita diutus kemana, kita mengingat gambar ini termasuk Mbak yang ada di kantong saya. Mari kita buka firman Tuhan, kita buka Alkitab dalam kitab Matius 10 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan melihat ayat per ayat dan kita akan berhenti di beberapa titik dalam ayat ini. Kita akan baca yang pertama adalah ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 kita akan bagi dua. Bagian yang pertama kita lihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya dan berkata kepada kita, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Dan kita berhenti di situ dulu. Sekali lagi. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Mungkin kita berkata, tunggu dulu. Tuhan mengutus kita kemana? Seperti domba di tengah-tengah serigala? Ya, saya cari-cari di tempat mainan anak-anak gak ketemu boneka serigala atau gambar serigala, gak ketemu. Ya, jadi yang paling dekat untuk seperti serigala ya dinosaurus lah ya, walaupun dinosaurusnya kayak ini kayaknya makannya buah-buahan atau dedaunan, kita anggap bahwa dia memakan daging. Jadi kita diutus, Yesus berkata di sini dan mengingatkan kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Mungkin kita berkata, serius, yang benar, kita diutus kemana? Yang benar aja, seperti domba ke tengah-tengah serigala? Mana mungkin? Ya, karena serigala punya peran dan dia punya naluri untuk berburu domba. Dan kalau ada domba yang tersesat sendirian, segerombolan serigala akan merekam dan memiliki makan yang enak. Serigala musuhnya domba. Dan Yesus mengatakan di sini bahwa kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Oleh karena itulah kita bisa menggambarkan, membayangkan domba, embe ini gak ada hubungannya sama 2 hari yang lalu. Ini salah satu yang tidak dikorbankan tentunya, jadi bisa berada sama saya di sini. Kalau kita bayangkan domba memang dia lemah, dia membutuhkan pertolongan dan perlindungan. Dan Yesus memilih gambaran itu, bahwa kita seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala yang buas. Oleh karena itu kita butuh pertolongan dan proteksi, perlindungan dari gembala. Bersyukurnya gembala kita adalah gembala agung, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, yang menarik di sini, kata untuk domba yang dipakai itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sheep, bukan lamb.
Nah, mungkin kita bingung perbedaan antara sheep dengan lamb apa. Lamb itu adalah domba kecil, ya, domba yang masih bayi sampai umur 1 itu disebut lamb. Setelah umur 1 dia disebut sheep. Jadi sama-sama binatang yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini kenapa Yesus memilih kata itu, konteks dari nats ini adalah Yesus sedang mempersiapkan, sedang melatih murid-muridnya. Jadi mereka sudah terlatih, mereka bukan bayi, mereka bukan yang baru percaya, mereka sudah dilatih, oleh karena itu mereka bukan lamb, bukan domba bayi, tapi mereka sheep, domba yang sudah cukup dewasa untuk diutus. Nah, saya rasa kebanyakan kita yang sedang menonton tayangan ini, kita bukan orang Kristen baru, mungkin ada yang menjadi pengikut Kristus baru-baru saja, dan kita perlu melihat dan menyadari bahwa sesungguhnya kita sudah bertumbuh, dan ketika kita bertumbuh secara alami, kita diharapkan untuk diutus kembali ke dunia seperti domba tengah-tengah serigala. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dunia di mana kita adalah minoritas. Sekeliling kita biasanya kita bukanlah yang utama, bukan mungkin iman kita berbeda, dan kita karena memiliki iman yang minoritas, kita harus berhati-hati dalam arti kita harus waspada terhadap apa yang mungkin terjadi. Ketika kita hidup sebagai pengikut Kristus, kita punya tugas untuk menyatakan, memproklamirkan kasih-Nya yang luar biasa. Hati-hati, dan Yesus sedang mempersiapkan kita sebagaimana Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Kita lanjutkan di bagian kedua ayat 16, Yesus berkata, saya mengulang dari bagian pertama, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab kita akan diutus di tengah-tengah serigala yang mau memburu kita, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita perlu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi Yesus tidak ingin mencelakakan kita. Bukan berarti kita harus mati konyol. Tetapi Yesus mengatakan kita akan diutus ke dunia ini seperti kita domba di tengah-tengah serigala, menjadi minoritas. Dan di sini dikatakan di dalam kita hidup sebagai minoritas, kita perlu memiliki kecerdikan, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetap tulus akan tujuan kita, memproklamirkan kasih Kristus kepada dunia ini, namun kita lakukan dengan cara yang cerdik seperti ular. Ayat yang ke-17 kita lanjutkan. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu, yaitu serigala-serigala, ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja, tujuannya sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, jangan khawatir, puji Tuhan atas janji Tuhan ini. Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kabar baiknya. Kita diberikan peringatan, jangan kaget kalau kita hidup sebagai minoritas. Ada orang-orang yang mau mencelakakan kita, memfitnah kita. Kemudian kita diperhadapkan, apakah kita akan menyatakan, memproklamirkan kasih Kristus yang luar biasa, kasih ajaib yang menyelamatkan umat manusia, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, Tuhan Allah yang telah datang ke dunia. Dia hidup sempurna, tidak berdosa, dan Ia mati sebagai ganti kita, sebagai korban agung. Bukan kambing, domba, sapi yang disembelihkan adalah korban agung, tapi Yesus adalah korban agung itu yang dapat mengampuni, yang dapat menyelamatkan umat manusia. Dia mati, sungguh-sungguh mati, dan pada hari ketiga Dia bangkit kembali. Dia disaksikan banyak orang ketika Dia sudah bangkit, dan Dia sungguh-sungguh bangkit, dan Dia telah naik ke surga dan akan datang kembali. Pesan Injil itulah yang perlu kita nyatakan. Kasih Kristus yang begitu besar kepada dunia ini, untuk menyelamatkan dunia ini, itulah yang perlu kita nyatakan dan proklamirkan. Di dalam kita melakukan itu sebagai minoritas, kita akan menghadapi kalanya, seringkali justru akan menghadapi penganiayaan. Tetapi ajaibnya, indahnya, perintah Tuhan itu pasti beserta dengan janji. Dan janji Tuhan di sini dikatakan,
Jangan kalah kamu khawatir akan bagaimana caranya kita akan memproklamirkan kasih Tuhan itu, kabar baik itu. Janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kita katakan dalam postingan kita, dalam kita mereply orang yang terusik karena postingan kita tentang Yesus Kristus. Jangan khawatir, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Kita akan lanjutkan. Kita akan terus mulai penguatan dari firman Tuhan ini. Ayat 21. Dan ini adalah peringatan bagi kita. Dan kita bisa melihat kejadian ini nyata. Baik pada murid-murid Kristus pada saat itu dan beberapa tahun setelah itu. Maupun kepada kita 2000 tahun kemudian. Masih sering terjadi dan terus terjadi yang tetap akan terjadi. Yesus memberikan nubuatan dan peringatan kepada kita. Supaya kita tidak kaget. Dan kita bisa siap. Ayat yang ke-21 kita lihat di situ. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu Saudara, nubuatan dan peringatan Yesus begitu jelas. Baik kepada ke-12 muridnya, pada orang-orang yang mengikut dia pada saat itu, di tahun-tahun yang akan datang pada saat itu, maupun kepada kita sekarang. Dan kita lihat banyak kejadian seperti itu. Di mana orang yang percaya pada Yesus Kristus dikucilkan, dibuang. Mungkin Bapak Ibu Saudara adalah salah satu daripada itu. Tapi it's okay, gak apa-apa. Karena dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Sepadan, Yesus Kristus sepadan untuk kita dianiaya. Yesus Kristus sepadan untuk kita dikucilkan dan dibuang dan diusir dari keluarga kita. Yesus Kristus sepadan kita diusir dari desa kita. Yesus Kristus lebih besar karena ialah penjamin hidup kita, penjamin yang kekal. Bahkan mungkin anak kita sendiri, orang tua kita sendiri, saudara kita sendiri mengucilkan, menjerumuskan kita. Yesus Kristus sepadan. Kalau kita lihat di YouTube banyak sekarang, viral sana, viral sini. Bagaimana orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dibuang, dikucilkan, bahkan ada yang anaknya dirampas. Tapi semua sepadan. Karena mengikut Yesus lebih penting daripada apapun juga di dunia ini. Dan janji Tuhan bagi kita yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Karena itu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita lanjutkan ayat yang ke-23 sampai ke ayat 25. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Kita lihat di sini Yesus kembali mengingatkan bahwa kita perlu taat dan mengikuti guru kita. Kita perlu taat dan mengikuti Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita tidak mengikuti dan kita tidak taat kepada Yesus Kristus, berarti kita tergolong dalam rumah tangga Beelzebul. Itu adalah perwakilan dari iblis. Beelzebul sendiri adalah dewa yang disembah oleh orang-orang di Palestina. Namun Yesus menggunakan istilah itu untuk mengungkapkan kalau kita tidak ada di pihak Allah, kita ada di pihak Beelzebul. Kita ada di pihak iblis. Karena hanya ada dua pihak di dunia ini. Dan pilihannya adalah kita beriman sepenuhnya pada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, atau kita menjadi pengikut iblis. Bapak Ibu Saudara, ada dua kata kunci yang ingin kita ingat dan tertanam dalam hati dan pikiran kita, yaitu taat dan bergantung. Ini adalah dua sifat kayak si embek yang ada di kantong saya. Dua sifat dari domba yang Tuhan gunakan untuk menggambarkan kita
Kita bukanlah seperti pendeta yang sudah ditabiskan, sudah lulus teologia, diutus ke dunia. Yesus mengatakan kita seperti domba. Domba punya sifat taat dan bergantung. Mereka taat mengikuti gembalanya. Kemanapun gembala pimpin, mereka taat. Karena mereka percaya kepada gembalanya. Dan mereka bergantung sepenuhnya kepada gembalanya untuk membimbing mereka makan di rumput-rumput hijau, membimbing mereka ke tempat air untuk minum, taat dan bergantung sepenuhnya. Seperti domba, walaupun di tengah-tengah serigala. Dan karena itu ide utama kita dari khotbah ini, kita bisa melihat bahwa kita perlu taat akan perintah Yesus Kristus yang telah mengirim kita, mengutus kita di tengah-tengah dunia untuk menyatakan dan memproklamirkan kabar baiknya. Dan kita melakukan itu dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus-Nya. Sekali lagi, bahwa kita perlu mentaati perintah Yesus Kristus yang telah mengutus kita untuk berada di tengah-tengah dunia, untuk menyatakan kabar baiknya dan melakukan itu dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus. 3 pelajaran berharga yang dapat kita pelajari. Yang pertama, bahwa kita memang berbeda dengan dunia ini. Nah, kita sudah diubahkan, sudah ditransformasi menjadi ciptaan baru. Seperti domba di tengah-tengah banyak serigala yang mau mencelakakan kita. Kita minoritas, kita berbeda. Dan dalam perbedaan itu, kita tetap melakukan perintah Tuhan dan ketaatan. Yang kedua, di tengah-tengah perbedaan itu, di tengah-tengah bahaya itu, yang kedua kita dapat mempelajari bahwa kita perlu menjadi domba yang taat. Seperti di dalam kantong gembala kita. Kemanapun gembala pergi, kemanapun gembala utus, gembala suruh, kita menjadi domba yang taat. Dan yang ketiga, pelajaran yang berharga bertiga yang perlu kita serap dan kita pahami. Bahwa kita perlu bergantung sepenuhnya kepada pimpinan dari Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai minoritas, sebagai domba di tengah-tengah serigala. Kita perlu hidup bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Nah, saya akan mengakhiri perenungan kita pada pagi hari ini dengan kisah 2 orang Petrus. Satu adalah Rasul Petrus, yang satunya lagi adalah Petrus zaman modern. Yang pertama kita melihat bahwa murid-murid Yesus sungguh-sungguh mengalami apa? Persis seperti apa yang Yesus telah latihkan mereka di dalam pasal ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh. Ketika mereka sedang hendak berjalan ke bait suci, mereka menyembuhkan orang yang lumpuh dan orang itu berteriak-teriak, dia sudah disembuhkan. Sehingga ada kegusaran dan akhirnya Petrus dan Yohanes diperhadapkan di sidang. Disidang oleh tua-tua orang Yahudi. Dalam persidangan itu ditanyakan dan dituduh macam-macam. Kemudian mereka hanya berkata, sebagaimana Yesus janjikan, mereka membuka mulutnya dan Roh Kudus memimpin. Dalam Kisah Para Rasul 4, mulai dari ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, maka jawab Petrus ketika diperhadapkan di sidang, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Jadi kita lihat, Petrus menjawab argumentasi pembelaannya ini bukan karena kekuatan dia, bukan karena kepandaian kita, tetapi karena pimpinan Roh Kudus sebagaimana Yesus sudah janjikan di dalam kitab Matius pasal yang ke-10 tadi. Di ayat yang ke-12, Petrus dengan penuh keberanian menjawab, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, berbicara tentang Yesus Kristus. Ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa dan tidak terpelajar, terheranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Dan di bagian akhir dari pasal itu, Petrus dan Yohanes dibebaskan, bukan karena kepandaian mereka, namun karena mereka berani membuka mulut mereka, dan Roh Kuduslah yang memberikan kata-kata kepada mereka sesuai dengan janji Tuhan di dalam kitab Matius 10 yang telah kita pelajari tadi.
Bapak Ibu Saudara, terkadang dalam ketaatan, ketika kita sedang melakukan ketaatan untuk memproklamirkan, menyatakan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita akan dijebak. Kita akan diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Namun di dalam penuh ketaatan, firman Tuhan, Yesus Kristus sendiri memberikan janji kepada kita, sebagaimana ditulis tadi di dalam kitab Matius pasal 10 ayat yang ke-19 tadi, bahwa dialah, Roh Kudusnya lah yang akan memberikan kita kata-kata untuk kita katakan. Yang kedua, saya akan ceritakan tentang seorang lagi yang namanya juga Petrus. Petrus modern. Petrus adalah seorang utusan Injil, berada di negeri yang berbeda datang ke Indonesia. Secara fisik dia berbeda dan dia tinggal di tengah-tengah perkampungan satu-satunya orang asing. Secara fisik mereka berbeda. Secara iman pasti mereka berbeda. Cara mereka berbicara, berpakaian, gerak-gerik, walaupun coba membaur tetap berbeda. Dan sebagai utusan Injil yang taat, ia menyaksikan tentang Yesus Kristus, memuridkan beberapa orang yang sudah percaya, dibimbing di dalam Yesus Kristus. Tetapi karena salah satu dari keluarga yang sudah dimenangkan, tidak suka karena salah satu anggota keluarganya dimenangkan, mereka lapor. Dan Bapak Petrus ini dipanggil di tengah-tengah pengadilan. Dan di tengah-tengah pengadilan itu, dia ditanya dan dituduh, kamu mengkristenkan ya. Kemudian Bapak Petrus bingung, dia berdoa, dia minta pertolongan dari Roh Kudus. Dan kemudian dia membuka mulutnya, dan dalam kesaksiannya dia berkata, Roh Kudus yang memberi dia kata-kata. Ini yang dia katakan, Bapak-bapak para hakim yang saya kasihi, saya tidak mengkristenkan. Yang saya lakukan hanya ini. Kemudian dia menjabarkan Injil Kristus. Kemudian dia berkata bahwa inilah yang saya jabarkan sebagai kesaksian pribadi saya. Kemudian saya tanya, apakah mau percaya yang sama? Berarti tidak ada unsur paksaan. Dan dia bersaksi bahwa oleh kekuatan dan kuasa Roh Kudus saja itu dapat terjadi. Dan akhirnya ia dibebaskan, bebas dari tuduhan untuk mengkristenkan, karena memang dia tidak mengkristenkan. Dia hanya menyatakan apa yang firman Tuhan Alkitab katakan. Saya teringat juga beberapa bulan yang lalu ada kesempatan tidak jauh dari gereja yang berbincang-bincang dengan seseorang. Dan dalam perbincangan itu akhirnya saya mengatakan, saya mau mengabarkan Injil itu, saya mengatakan, kalau saya secara pribadi, saya punya pandangan seperti ini. Bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat, karena dialah Tuhan Allah yang telah diutus ke dunia, dia telah mati sebagai korban agung pengganti yang sempurna. Bagi kita umat yang berdosa dan barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Itu yang saya pahami Pak. Itu yang saya yakini. Kalau Bapak mau punya pengalaman yang sama dan keyakinan yang sama, kita bisa bimbing. Karena itu adalah pendapat pribadi dan dibawa seperti pendapat pribadi, itulah contoh dari menjadi cerdik. Seperti ular dengan ketulusan, tulus seperti merpati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, yang pertama kita belajar bahwa memang kita berbeda dari dunia. Seperti domba di tengah serigala, berbeda dari dunia. Dan kita harus siap dan mengharapkan ini terjadi dalam kehidupan kita. Karena memang kita dipanggil untuk justru berada di tengah-tengah orang yang berbeda. Di tengah-tengah sekelompok orang yang berbeda dengan kita. Mungkin kita dianggap aneh, mungkin kita akan dianggap berbeda. Tapi itulah panggilan kita sebagai murid Kristus. Yang kedua, di dalam perbedaan itu, di dalam kita minoritas, di dalam tengah-tengah bahaya yang mengancam, kita perlu menjadi domba yang taat. Domba punya dua sifat, taat dan bergantung. Kita perlu taat dan bergantung sama Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kita perlu bergantung sepenuhnya atas pimpinan Roh Kudus. Di tengah-tengah buruan serigala, di tengah-tengah ancaman dari serigala, tugas kita membuka mulut dan izinkan Roh Kudus memberikan kepada kita kata-kata yang perlu kita katakan, supaya kita sadar bahwa kita lemah, kita membutuhkan pertolongan. Zaman ini
pada masa kini, gerakan dan beledakan penginjilan dan pemuritan yang terbesar yang sedang terjadi bukan menggunakan metode yang super kompleks yang harus dilatih secara khusus, namun menggunakan sebuah metode di mana setiap orang membaca satu bagian dari firman Tuhan, satu nats, kemudian menanyakan 3 pertanyaan sederhana. Dan dari situlah orang dibimbing untuk menjadi taat, mentaati firman Tuhan yang hidup dan kekal. Itulah metode yang utama yang digunakan, bukan dengan kompleksitas, bukan dengan struktur yang berlebihan, tetapi orang menjadi taat. Dan kuasa Roh Kudus mengalir pada domba-domba yang taat dan bergantung. Dan banyak-banyak serigala-serigala telah diubahkan menjadi domba, karena murid-murid Tuhan taat dan bergantung. Kita adalah domba di tengah-tengah serigala. Kabar baiknya, kita bisa bergantung sepenuhnya. Anugerah bahwa Yesus Kristus, Gembala Agung kita, akan melindungi, menolong, dan menuntun kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami bersyukur bahwa janji-Mu teguh. Walaupun kami berbeda Tuhan dengan orang sekeliling kami, walaupun kami seperti diburu ya Tuhan, walaupun kami ketakutan karena kami melihat serigala-serigala yang sedang mengancam hidup kami, namun kami meyakini Tuhan bahwa janji-Mu benar, kuasa-Mu lebih besar, dan kami siap untuk mentaati Engkau sebagai domba-domba yang taat. Kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Karena itu tuntunlah kami ya Tuhan, pada saat kami melakukan kegiatan kami setiap hari, pada saat kami berjumpa dengan teman-teman kami, pada saat kami berjumpa dengan teman-teman kami di sosial media, untuk berjumpa secara langsung, ketika kami berada di tengah-tengah keluarga kami yang belum mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, berilah kami tuntunan, kata-kata untuk berkata, agar kami dapat menyatakan kasih-Mu yang luar biasa, kasih pengorbanan-Mu yang agung, di mana kami dapat memulai keselamatan di dalamnya. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami dan pimpinlah kami. Dari kami daripada yang jahat, kuatkan dan teguhkan kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi domba-domba yang taat dan bergantung kepada Engkau saja. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami kepadamu. Pakailah kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang ingin tahu tentang Yesus Kristus, kenapa Ia bisa menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Di layar ada nomor, di deskripsi juga ada nomor. Tolong kontak kami supaya kami bisa melayani dan menjelaskan lebih dalam lagi. Jangan sampai kita terlewatkan untuk beriman kepada Yesus Kristus dan memiliki hidup yang kekal dan pengampunan dosa. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang ingin dilatih secara khusus. Langkah-langkah sederhana bagaimana kita bisa menjadi domba di tengah-tengah serigala, tapi tetap dipakai Tuhan untuk merubah serigala-serigala menjadi domba-domba Tuhan. Hubungi dan katakan, saya mau dilatih khusus, saya mau dipersiapkan khusus. Kami akan dengan senang hati melatih, membimbing. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Tuhan Yesus berkati. Hanya kepada
Bapak-Ibu Saudara sekalian, kasih dalam Tuhan, pasti ibadah yang telah kita lakukan sungguh menguatkan kita, dan kita terus mengingat panggilan Tuhan yang menguatkan kita, khususnya janji Tuhan ya, ketika kita diutus di tengah-tengah dunia sebagai minoritas, di tengah-tengah serigala sekalipun, janji Tuhan tetap beserta yang akan memberikan kita hikmat dan tuntunan. Dan Bapak-Ibu Saudara, kami terus mengingatkan untuk bisa mengikuti setiap sajian harian yang diberikan, sajian rohani, supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Jangan sampai lewatkan baik Morning Spirit maupun Impact Kids, renungan anak ya, Impact Talk pada siang hari menemani makan siang kita, ataupun renungan Impact Family pada malam hari untuk mengakhiri hari kita dengan siraman firman Tuhan juga. Kami terus mengingatkan juga untuk persembahan kita sebagai bagian dari ibadah kita dapat salurkan melalui rekening gereja ataupun scan dari QR Code. Kita terus mendoakan pelayanan kita di cabang-cabang kita bersyukur banyak laporan indah yang diberikan, di mana mereka terus tetap semangat menjalankan pelayanannya, walaupun menghadapi tantangan-tantangan mungkin yang sama dengan kita, atau bahkan yang lebih besar, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Kami juga bersyukur sekali lagi Bapak Saudara dapat bergabung bersama-sama, baik yang dari Bandung maupun dari luar kota atau bahkan luar negeri. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa kita bisa subscribe ke channel Gereja Baptis Pertama ini, dan juga pencet lonceng sehingga ketika ada video baru, ada sajian baru, kita dapat diberitahu dan bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mari kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersatu sebagai anak-anak-Mu untuk bisa beribadah bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan karena kami dapat menyatakan kasih kami dan cinta kami kepadamu melalui setiap pujian yang kami naikkan, sembah syukur kami melalui pikiran perasaan yang kami dapat fokuskan kepadamu saja Tuhan. Yang berdoa Tuhan agar kami dapat terus merasakan janji-Mu Tuhan ketika kami harus hidup tengah-tengah sekeliling kami dapat sungguh-sungguh merasakan tuntunan-Mu dari setiap tutur kata tingkah laku kami. Kami dapat merasakan perlindungan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami dapat merasakan perlindungan-Mu dari segala sakit penyakit, dari segala cobaan dan godaan, dari segala mara bahaya. Kami dapat merasakan mujizat-Mu yang Kau menyembuhkan kami yang sedang sakit atau kami yang lemah tubuh. Kami mohon penguatan daripada-Mu. Kami yang mencemaskan akan hari esok meredak, kami dapat merasakan damai sejahtera yang memenuhi hidup kami. Yang berdoa Tuhan, kami ingin mentaati, kami ingin bergantung sepenuhnya kepadamu, menjalankan keseharian kami. Pakailah kami untuk menjadi saksi-Mu, dan kami terus mengabarkan Injil-Mu Tuhan kepada setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena kami dapat menyatakan iman dan kasih kami kepadamu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya semua yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu, karena bagi-Mu-lah kemuliaan selama-lamanya. Dan jemaat dikasih Tuhan, inilah amanat dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku beserta dengan kamu sampai pada kesudahannya. Amin. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung bersama-sama. Mari kita terus setia dan teguh dalam Yesus Kristus. Setiap tantangan dan halangan yang kita hadapi pasti dapat kita lalui bersama dengan kuasa Tuhan. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.